Berdoa itu diperintah satu. Berarti siapa yang tidak melaksanakan perintah, dia tidak taat, tidak patuh, dan berdosa. Yang kedua, berdoa itu beribadah. Siapa yang berdoa, berarti dia sedang beribadah. Yang ketiga, siapa yang beribadah pasti mendapat ganjaran, balasan, atau pahala bahasa orang Awak. Itu yang ketiga. Yang keempat, berdoa itu kita butuh, sangat butuh. Kenapa kita butuh dengan doa? Yang tadi, ada yang tidak bisa kita atasi, yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Tapi terkadang manusia banyaknya curhat, mengadu kepada manusia, kepada makhluk. Itu yang tadi dikerjakan oleh seorang bijak. Kita ulang balik. Kata orang bijak itu, la tas'alanna. La, jangan sekali-kali jangan engkau meminta, memohon atau mengadu, bunayya, wahai anakku, kepada manusia tentang hajatmu, tentang kebutuhanmu. Tapi salil ladzi abwabuhu la tuhjab. Tapi mintalah, mohonlah, mengadulah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah yaghdab. Allah itu murka, marah atau berang. Intarakta su'alahu. Jika engkau meninggalkan meminta kepadanya, artinya jika engkau tidak meminta kepadanya. Sebaliknya, jika engkau mengadu meminta kepada manusia, justru kadang-kadang dia yaghdab, marah atau berang kepada Allah. Garis bawahnya, berarti kita butuh dengan doa. Dicap dan dianggap sombong orang yang tidak berdoa. Itulah ayat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir, surat ke-40, ayat 60. Wa qala rabbukum, dan berkatalah Tuhanmu atau Tuhan kalian, Rabb kalian. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib, aku akan kabulkan, aku akan jawab, aku akan ijabahi permintaanmu itu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri, an ibadati, daripada beribadah, yakni berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Kan tak tanggung-tanggung tidak. Ghafir surah ke-40 ayat 60. Kita pahami kau sebentar, walaupunlah cok je kita membaca atau mendengar, tapi perlu kita pahami balik. Yang pertama kita pahami, yang memerintahkan kita meminta, mengadu, memohon, berdoa itu Allah. Apa bunyinya?
ud'uni. Ini nampak kan? Berdoalah kalian ni kepadaku. Meminta, memohon, mengadulah kalian kepadaku. Siapa yang menyuruh? Allah yang menyuruh. Itu dasar kaji tadi. Yang kedua, astajib. Astajib itu namanya jawaban daripada tuntutan. Ada nanti namanya fi'il talab, tuntutan. Apabila yang dituntut kepada kita lah kita laksanakan, lah kita jalankan, aku jawabannya. Jawabannya astajib lakum. Jadi bagi kami-kami atau kita-kita yang pernah mengaji seketik banyak tentang kaedah-kaedah nahwu saraf, tata bahasa orang Arab, ada fi'il talab namanya, adalah fi'il jawab. Anan talab, tuntut. Dituntut kita untuk mangko bagana bagi ini bantun. Kalau yang dituntut kepada kita itulah kita laksanakan, aku jawabannya. Tertangkap kan? Anan dituntut, berdoalah, memintalah, memohonlah, mengadulah kalian kepadaku. Siapa yang mengizinkan? Allah. Di mana Allah mengizinkan? Kan tercantum dalam Quran surah Ghafir tadi kan? Kalau itulah kamulah kalian laksanakan, kalian jalan, aku jawabannya. Jawabannya astajib lakum. Aku akan mengabulkan atau mengijabahi permintaan, permohonan kalian. Janji Allah pasti, karena Allah mustahil mengingkari apa yang dijanjikannya. Masalahnya keyakinan wa'lai. Dia kadang-kadang orang ko malih banua dia penggagih. Dan penggagih itu memang salah satu sifat kita manusia. Namanya al-ajalah, manusia ko penggagih. Tanda penggagihnya kau dapat kini ya sekali. Dikolah sebentar lah, tak. Sini je. Sifat ajalan. Dan al-ajalah itu dari syaitan. Al-ajalah minas syaitan. Salah satu penggagih cakap itulah pernah disampaikan guru-guru kita nukil. Anan penggagih dalam berdoa. Dan dikatakan penggagih dalam berdoa aku adalah seseorang memohon, meminta, mengadu kepada Allah. Lalulah memohonnya beberapa kali. Tapi rasono alun jolih. Lih ke dolai? Alun jolih atau alun jolai? Alun jolih rasono. Panik ni. Kau da'utu, aku telah meminta, aku telah memohon. Tapi alun jolih itu tadi, akhirnya berhenti saya minta lah. Berhenti saya memohon lah. Sehingga bahasa kepasayannya, langsung ke harap minta alunnya muka boleh. Itu kan bahasa nak enak. Di malu orang langsung ke. Allah tu janji astajib lakum. Bila tergantung di Allah lah. Nyo bila ka dimukabuakan, bila ka diberi tergantung di Allah. Atau wak kadang-kadang nan harus di no dan nuang. Kan tak tergantung di kita.
Allah Subhanahu wa taala paling tahu kapan dikabulkan. Karena kalau langsung dikabulkan Allah bisa mudarat kepada awak atau alum butuh lain. Atau yang kita minta juga tu ndak cocok, ndak pantas dialihkan. Nah lain lagi ya. Atau kalau dikabulkan kini, jangan-jangan kita bisa silako, ndak bagus. Untuk itu jalankan salah perintah. Tinggal menunggu dikabulkan. Kalau bahasa orang-orang kininya masuk salah proposal dulu. Ya Pak ya, lengkapi apa? Segala macam ni kelengkapinya. Cekui lah masuk lah. Sudah keluarga lah, kartu nikah Allah lo, KTP lah, sudah cecah. Segala macam Allah. Masalah. Pulang lah Pak, pulang lah Ibu tu. Salah. Nak kini doh. Itu dah boleh begitu. Masalah dulu nyorang. Ya, nak jauh-jauh kita bagi contoh. Agak kadang-kadang acok je terjadi. Kadang-kadang acok. Terjadi kepada ambo dan kepada kita. Anak ambo lah tamat kuliah. Dah kadang-kadang Pak punya sekolah yo bisa no senam majat tu. Ya masalah je. Kami lah ambil tim penjaringan guru-guru dan pegawai. Tak bisa kini daripada rumah-rumah sen sudah dua. Kan betul. Orang di pertengahan tahun. Tak tengok kan. Ya ibu rumah-rumah tak kajuan kan tak bisa kini saya. Begitu donya. Masalah sudah hanya buat lamaran segala macam. Nama Allah mengecek, jadi tidak cukup tak itu saya doa panjang cerita nah. Jadi baalah orang. Dia nyoba merasa dake kawan atau baalah ya Pak. Itu nak cowok. Contohnya begitu. Apalagi kepada Allah, tidak bisa kini saya Allah. Kepada Allah berdoalah dulu. Penuhi syarat-syaratnya. Kemudian lakukanlah sesuai dengan kaifiatnya. Jangan lupa adab-adabnya kita. Baru. Halo. 3. Syarat-syarat berdoa, kaifiat tata cara berdoa dan adab. Jangan lupa adab kau. Nacok tertinggal dan adab kau. Adab. Kalau kaifiat tata cara, adab mestinya berdoa itu meminta itu atau berdoa itu bagus, rancak, elok. Adab. Di situ letaknya kadang-kadang acok tak tinggal. Nah, salah satu adab ko jangan kita budak sangka kepada Allah. Pandai doa saya pindah muka buat itu budak sangka. Allah sudah bilang ud'uni astajib lakum. 2. Yang ketiga, innal ladzina yastakbiruna. Namanya menyombongkan diri. Istakbara yastakbirun. Istikbar menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Orang yang tidak mau meminta, mengadu, memohon kepada Allah dicap sombong. Kenapa dicap sombong? Seakan nya tidak butuh kepada Allah. Nya menganggap dirinya lah bisa sada Allah. Tiba di surah Al-Alaq di sini ya manusia ayat ke-6. Kalla innal insana layatgha
ar-ra'ahus taghna. Manusia ko betul-betul melampaui batas. Ketika nyo memandang dirinya lah serba bisa, serba cukup. Nyo tak perlu Tuhan lah. Jadi orang yang merasa tidak butuh kepada Allah lainnya tak. Itu yang tak berdoa, tak memohon. Jangan begitu. Jadi orang yang tidak berdoa, tidak mohon kepada Allah, dicap sombong. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku. Ibadah di situ maksudnya doa. Karena doa itu ibadah. Bahkan ulama ada yang bagi doa jadi dua. Pertama doa masalah, kedua doa ibadah. Aduh, orang yang beribadah itu berdoa. Orang yang berdoa itu beribadah. Orang yang sedang berdoa dia sedang beribadah. Orang yang beribadah itu adalah orang yang berdoa kepada Allah. Tidak mau dia angkuh sombong pun tidak mau. Sok sia-sia namanya. Saya dakhuluna jahannam dakhirin. Nengkampe. Mereka akan masuk ke dalam jahannam kan tidak main-main ancamannya. Dalam keadaan hina dina. Kena sombong. Nampantang dia Allah cik ko. Sombong. Karena kesombongan itu pakaian Allah. Punya Allah. Milik Allah. Jangan dipakai dewa. Al-kibriya wal azma namanya. Kebesaran dan keagungan itu punyaku. Pakaianku. Selendangku. Dan sarungku, begitu bahasa. Siapa saja yang mengambil salah satu daripada keduanya, berarti dia merampas, mengambil punyaku. Jangan kita ambil lo sifat itu. Allah sendiri punya sifat seperti itu, milik Allah semua, tidak sombong. Pak sombong. Jadi kesombongan sesuatu yang sifat yang paling Allah murkai. Lantaran kesombongan iblis lah dia dicampakkan dari surga. Orang yang ada dalam hatinya sedikit kesombongan dan masuk surga. Kenapa? Sombong. Bahkan orang yang salat dalam keadaan sombong seperti memakai pakaian tertentu, bahkan menjelu-jelukan kain ketika salat bagi laki-laki kerana kesombongan, tidak diterima salatnya. Kenapa tidak terima salatnya? Sombongnya kok. Kain yang dipakainya membawa kesombongan, itu ilat namanya itu. Untuk itu sombong ko yo berbahaya. Salah satu bentuk kesombongan tidak mau meminta, mengadu. Jadi orang yang tidak berdoa, tidak minta, mengadu kepada Allah dicap sombong. Ancaman sombong neraka. Ujungnya dakhirin, nampak dakhirin. Dalam keadaan hina. Hina dina. Aduh hina dina. Tidak ada yang pantas dan hukuman bagi orang yang sombong meninggi-ninggi itu, melainkan dihinakan sehina-hinanya. Di akhirat nanti, orang-orang yang sombong-sombong dari dunia aku, ketika berada di masyad, tidak ubahnya seperti seekor semut yang diinjak-injak. Halo? Nanti ketika berkumpul di mahsyar, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong di dunia, dia di saat-saat itu bagaikan seekor semut yang diinjak-injak. Begitu kerdil, tidak berartinya di sisi Allah. Di dunia baralah kecepahnya, itu kecepah. Tiba berjalan bau bangke, buah baju, berbuka, tangan bakal jalan maungkang. Manten.
Itu sifat. Yang paling bahaya adalah menganggap orang rendah, menentang Allah. Jadi batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, melecehkan manusia. Kesombongan-kesombongan itu tidak ada yang patut untuk mereka balasan kecuali kehinakan. Didatangkan seseorang laki-laki yang gemuk dan besar nanti di hari akhirat. Gemuk besar, nah begini, awak lu merubah nanti di akhirat tu bantu awak. Berubahnya nanti ketika masuk neraka, berubah kepada buruk seburuk-buruk. Ketika masuk surga, berubah sagagah-gagahnya. Lebih gagah perutnya gini gua. Tapi ketika kita dibangkitkan sampai nanti itu seperti itu. Jadi kalau orang gapuk, gadang, berotot, didatangkan nanti ke hadirat Allah. Ditimbang. Tidak lebih baik lo daripada sayap seekor nyamuk. Halo. Tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk ketika ditimbang, berarti tidak ada nilai, tidak ada harga. Sayap seekor nyamuk kan kalau ditimbang dunia letak si kuah. Nah itu gua beliau nang kadang. Kalau tidak lebih berat kan ringan tu. Tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Begitu mana Allah tidak senang, tidak suka kepada kesombongan. Karena dia sudah merampas, mengambil. Nah, salah satu bentuk kesombongan adalah kepada Allah tidak mau meminta. Aku yang kurang disadari, tidak mau memohon mengadu kepada Allah. Walaupun sebenarnya ketika tasapi, mengengkeng juga. Itulah ayat yang kita baca cukur. Salah satu sifat manusia ketika berdoa, aku kata ada kata si kami lah. Tanya, kami minta fatwa aku kayaknya lah masuk hendaknya kata gua. Salah satu sifat manusia dalam berdoa begini. Bagaimanapun manusia tu tidak mau berdoa, menolak untuk berdoa, tidak butuh kepada doa, tapi ketika tasapi, ketika tasasak, nyosah katih dari itu. Oh my God atau God atau my God, nah bisa baca. Oh my God. Sakapi-kapi ano. Sa ateisnya. Ketika lah tiba tu keluar nan sabananya. Sabananya. Fitrah ketuhanan. Itu nan fitrah ketuhanan. Nan fitrah ketuhanan setiap kita ko ada ditanamkan hati kita pengakuan adanya dia, cuman tersaut tanduk. Salah satu nan mahanduannya kafir, sombong angku. Keluarnya. Jadi manusia ketika lemah, kehilangan pegangan, barunya mengadu. Wa idza massal insan, dan apabila massa menyentuh itu menimpa. Apabila menimpa menginai seorang manusia ad-dur. Dur itu mudarat. Dur itu bahaya dan segala macam. Ndak kamano menggapai itu. Jarajak di tanah taban si mentuang di parik petuih. Kementu menyindak sampai berpijak lah taban sampai bergantuang lah putih hendak menggapai lai baru no. Oh Tuhan, sika dia berdoa kepada kami li jambih au qa'idan au qa'iman. Ku menggambarkan dan anti-antinya nyama doa kepada Allah. Sarang lalu, sarang duduk, sarang taka, oh tu nalah kayu. Tiba di kampung, oh tu nalah kayu. Nah talo di kami takai ko na gua. Daripada hidup putih matau, biarlah mati di kalang tanah dan segala macam. Itu
Iko sebenarnya untuk orang kafir, orang musyrik, atau orang yang melampaui batas. Ketika orang-orang itu mengalami suatu bahaya, nanti patuhannya selama kau hilang, hilang, tak bisa mengamalkan. Dan siapa apapun yang dianggapnya Tuhan hilang, barunya kata lari. Falamma kasyafna, maka tatkala kami lepaskan anhu, atau kami singkapkan, kami lepaskan, kami hilangkan daripadanya manusia itu durrahu, bahaya yang menimpanya, dihilangkan, dilenyapkan. Ko ala bentuknya atau mode nanti jadi negari wak ko namanya musibah-musibah ko selama ko ndak sembayang, jangan kenali sekarang tunggak lah, ali sekarang gunung amin nak nampak ni. Betul lah kira-kira Ketika tu hilang satu Allahnya. Kemana lari itu? Kemana lari lah? Ke langit. Itu kata orang kepi, orang belum betih. Deknya meminta mengadu kepada Allah, Allah pun tahu bagaimana keadaannya. Cuman deknya lah lari kata, aibu Allah. Dikabulkan Allah doanya. Jadi orang kalau lah murni do kata meminta hilang segala nan diandalkan, lah mengaku sama mengaku, dah tidak bisa mengamalai, dibacanya lah ya Allah atau soal macam nan dibacanya tu, Allah kan tahu bahasa pajaku kafir, pajaku musyrik, pajaku musyrifin. Tahu sangat Allah. Sesudah tu beko bila dilapen balik nyo akan kembali balik kepada kafirnya, musyriknya, durakonya, bangkang tahu benar Allah. Cuman deknya ketika tu sabatu-batu sabana mana meminta dikabulkan doanya begitu. Lalu kami hilangkanlah bahaya yang menimpanya itu marra ko sakatnya lewat lalu miang nuli melengo hindak menyepo hindak. Halo, kita contoh kita manusia aku bertemu dua di jalan lalu meno padahal ke petang sarianu sabana lunak ana lunak ndak gigi tulang-tulangnya lunak meminta kawan. Apa suruh doa di jalan? Amaran namanya, menyapo ndak menemui hendak mengingat amaran. Kita contoh kepada Allah. Lalapehnya sampai ya Allah men tak tersapu jadi Tuhan. Biasa Tuhan ndak tahu ndak berbunyi di mulutnya, ndak bagi ndak begini. Seakan-akan nyo ndak pernah berdoa meminta kepada kami untuk dihilangkan musibah bahaya yang menimpanya. Kadzalika, seperti demikian itulah zuina, dijadikan indah, dipandang indah oleh syaitan terhadap orang-orang musyrifin keterlaluan melampaui batas itu, nan dilakukannya karajonya itu dianggapnya indah. Siapa nampak indah? Syaitan. Jadi salah satu tabiat manusia dalam meminta kepada Allah adalah ketika tasapi, ketika payah, ketika susah, barunya meminta, memohon. Kalau tidak. Bahkan orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun, dalam surah Al-Ankabut dia begitu. Nya kafir, nya musyrik, ketika berada di lautan gelombang tinggi dahsyat bagana-bagana, nak terkena dia lalu ponyo sia dianggapnya Tuhan. Ketika itu keluar anan seko fitrah baru kata langitnya payah. Ketika itulah manusia berjanji bagana begini begitu betul lah kayo berjanji bagana
begini, begitu, mantun. Janji banyak. Lalapeh ke daratan lah selamat. Lupo kulit yo kacang atau kacang yo kulit. Nggak luponya. Kembalinya ke pia. Kembalinya musyrik. Tahukah Allah bahasanya kembali balik ke kapia? Tahu lah, Allah mah tahu. Tapi begitulah Allah. Kalau hamba meminta kepada Allah, dikabulkan Allah kalaunya sungguh-sungguh. Sampai-sampai Iblis pun meminta untuk panjang umur, dikasih. Kesimpulan kejiwa pagi kini. Cieknya lah. Kalau meminta, mengadu, memohon kepada Allah, ikhlas. Ikhlas. Murni. Duri-duri memana kepada Allah. Sesudah itu, jangan kita mode mencekau lalapeh tasapi na. Hanya pelangga-pelongo saya buat lai. Cuma lapih yang tasapi nyerang. Sebenarnya yang tasapi kan taklah begitu. Tapi lapih tua orang awak saya. Maka berdoa itu di samping perintah, haruslah kita perhatikan bagaimana mestinya kita berdoa minta dan segala macam.